bicara pensi ini Pak, nggak bisa ditukar dengan uang Pak. Yang penting sudah bisa ketemu sama Bapak. Sudah ketemu. Abang ini juga kan sudah saya bekelin. Cukup untuk beli tiket buat mobilnya sebenarnya. Mau cukup untuk 10 orang pun, mau 100 orang pun dipakai untuk naik kapal laut. Kan intinya mobil saya nggak bisa. Oh Pak Dedi, mobil saya nggak bisa Pak Dedi naik di kapal Pelni Pak Dedi. Saya rugi waktu, ya. Saya rugi tenaga, rugi apa namanya, ongkos. Saya harus ke sana. Kami menginap di sana 2 malam dan kami sebenarnya tidak minta menginap di sana. Suatu hal yang kami tidak minta diberikan, lalu kemudian ujungnya diungkit nih, diungkit. Waduh. Jadi saya merasa tidak ada suatu kesalahan yang saya buat, namun dengan cerita ini yang sudah ditambah-tambah, membuat kami menjadi kecewa. Kami menjadi kecewa, berniat baik datang ke sana. Yo, Mang Senti People. Welcome again bersama Nyonyo dan Mamang, si Abu absen, si Pakun belum mau tidur, dua tapi mangkok. In here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan Cengklung. dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi Silakan silakan dicengkling. dicengkling. Yo, Yes. Santai People, masih ingat dengan fans Kang Deddy Mulyadi yang dari Sulawesi Tengah, ya kan? Tadi malam muncul lagi klarifikasi terbaru dari bapaknya, gitu kan. Sepertinya dugaanku setelah melihat, nanti mungkin Santai People bisa bantu analisis juga ya. Sepertinya mulai fix nih dari ngefans menjadi ya sebel gitu sama Kang Deddy. Karena nanti kita lihat penjelasannya cukup banyak, klarifikasi terbarunya gitu. Bahkan sempat menyebut Kang Deddy sengaja memprovokasi gitu para netizen untuk ngerujak dia gitu. Sudah mulai ngegas gitu, kayak menunjukkan nah gue nyesel ngefans gitu. Kesannya seperti itu. Tapi sebelum ke sana kita flashback dulu meluncur. Cus. Ninyo, sebelum ke klarifikasi si Bapak Topi Merah yang terbaru yang tadi malam dirilis, nih kita flashback dulu aja, flashback buat patokan dulu aja gitu. Pada saat ketemu Kang Deddy sebegitu ngefansnya gitu, yang diposting sama channel Kang Deddy Mulyadi dari menit 10.46, kita highlight tipis-tipis aja, ceki-ceki. Play. Jadi bawa bekal berapa dari sana? 12 kah kemarin? 12 juta. Iya, Walah. Naik ferry berapa bayarnya? 5 juta. Dengan mobil? Iya, Berdua? iya. Bertiga 5 juta. Iya, kalau bolak-balik 10 juta. Habis tuh minus. Yang penting ketemu Bapak. Iya, sudah ketemu. Kalau bicara pensi ini Pak, nggak bisa ditukar dengan uang Pak. Yang penting sudah bisa ketemu sama Bapak. Sudah ketemu. Kalau kita ingat-ingat yang tayang 10 hari lalu ada statement kalau bicara soal fans ini nggak bisa diukur dengan uang gitu kan. Mau keluar minus pun nggak apa-apa, yang penting bisa ketemu gitu kan. Kayak menunjukkan wah ini memang bener fans sejati, karena kita tahu kan para fans tuh kayak rela ngeluarin duit biar ketemu idolanya gitu kan. Tapi ada sedikit masalah, aku pikir kayak udah beres doang beberapa hari setelah ini. Ternyata sampai sekarang pun masih ada berlanjut. Ini teh iro kumaha. Nih kita meluncur. Cus. Ninyo, dari akun bapaknya Adrian.Briliano, Biralino 22 jam yang lalu bapaknya ngeposting lagi klarifikasi terbaru gitu. Karena kan setelah klarifikasi Kang Deddy Rame. Saya lihat ada tamu saya dari Sulawesi Utara, kemudian sudah disiapkan tiket oleh Agung ya melalui Tanjung Priuk, kemudian tetap lewat Surabaya. Dan sebenarnya mungkin Agung karena dia staf baru saya dan ASN baru belum terbiasa dengan cara kerja saya, dan bisa jadi dia belum ngerti bahwa kalau membelikan tiket naik kapal itu harus dengan mobilnya dibelikan tiket. Tetapi sebenarnya tidak usah menjadi sesuatu yang ramai. Andai kata Agung lupa memberikan tiket untuk mobilnya, abang ini juga kan sudah saya bekelin. Cukup untuk beli tiket buat mobilnya sebenarnya. Daripada membuang tiket 3 orang terus lewat Surabaya.
Kan lewat Jakarta tinggal beli tambah 1 tiket saja, dan saya juga kan sudah nitip uang untuk beli tiketnya, nggak usah sebutin jumlahnya berapa. Menurut saya itu cukup untuk 5 orang naik kapal laut itu gitu loh uangnya. Atau kalau hanya beli 1 tiket mobil juga nggak ada masalah, itu gampang banget, tak daripada kemudian bercerita kemana-mana. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Netizen tuh kayak nagih, mana klarifikasi lu soal katanya lu dibekelin ongkos dan segala macem gitu, tapi masih belum ada respon mungkin ya. Iya. Dan ini klarifikasi terbarunya nih dari Bapak Adrian, kita lihat ciki-ciki. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman dimanapun Anda berada, waktunya saya untuk kembali memberikan penjelasan menanggapi video Bapak yang selama ini memprovokasi netizen, seolah-olah membuat kami harus terpojokan. Teman-teman semuanya dimanapun berada, ya, di Jawa Barat cerita ini heboh. Dan di daerah kami, daerah Morowali juga, Morowali Utara, ini persoalan ini cukup heboh, menjadi konsumsi publik dan kami menjadi korbannya. Saya tunjukkan video Bapak dan sebentar saya akan memberikan penjelasan untuk kita. Nah, punten dipotong dulu ya. Jadi si Bapak ini merasa gara-gara Viti Kang Dedi yang memprovokasi netizen, yang sebelumnya netizen itu ngedukung dia gitu. Jadi ngerujak dia sekarang gara-gara terprovokasi Viti Kang Dedi gitu. Makanya di sini Bapaknya mau ngerespon, ngeklarifikasi langsung statement dari Viti Kang Dedi gitu. Mengkonter lah, ibaratnya mau membantah bahwa statement Kang Dedi tidak benar, hanya memprovokasi netizen buat menyerang saya gitu. Gila, langsung instan berseberangan gitu ya. Coba lanjut lagi. Lanjut. Assalamualaikum, sampurasun di Ujung Enjing, wargi Jabar, sing sehat ya. Selamat berkumpul bersama keluarga. Bagi yang punya keluarga, yang tidak punya keluarga, tetap berkumpul dengan teman-teman. Yang penting bahagia hidup ini. Dan seluruh warganet dimanapun berada, saya mengucapkan terima kasih. Semoga bahagia selalu. Dan apabila ada kesulitan, semoga ada solusinya. Rame, saya lihat ada tamu saya dari Sulawesi Utara, kemudian sudah disiapkan tiket oleh Agung ya, melalui Tanjung Priuk, kemudian tetap lewat Surabaya. Dan sebenarnya mungkin Agung karena dia staf baru saya dan ASN baru belum terbiasa dengan cara kerja saya, dan bisa jadi dia belum ngerti bahwa kalau membelikan tiket naik kapal itu harus dengan mobilnya dibelikan tiket. Tetapi sebenarnya tidak usah menjadi sesuatu yang ramai. Andai kata Agung lupa memberikan tiket untuk mobilnya, abang ini juga kan sudah saya bekelin. Cukup untuk beli tiket buat mobilnya sebenarnya. Daripada membuang tiket 3 orang terus lewat Surabaya. Kan lewat Jakarta tinggal beli tambah 1 tiket saja, dan saya juga kan sudah nitip uang untuk beli tiketnya, nggak usah sebutin jumlahnya berapa menurut saya. Oke, teman-teman, ini penjelasan Pak Gubernur bahwasannya daripada tiket 3 orang terbuang, ada duit yang saya sudah kasih bisa untuk membeli tiket mobilnya. Wow, luar biasa. Sebenarnya beliau ini tidak tahu nih. Beliau ini tidak tahu kronologis kenapa kami harus lewat dari Surabaya ke Makassar. Ya. Persoalannya, tiket yang dibeli Pak Agung itu di kapal pelni. Kapal pelni, kapal penumpang. Jadi kalau bicara di kapal penumpang, teman-teman, itu tidak bisa memuat mobil. Aduh. Ini untuk netizen semuanya ini, tolong didengarkan bagus-bagus ya, biar tidak jadi bahan fitnah nih. Sampai ada bertanya dapat keuntungan berapa kalau saya mau jelaskan tuh ya. Niat hati saya berangkat ke sana, tujuan
Tujuan utama saya itu bisa berjumpa dengan Kang Deddy Mulyadi sebagai orang yang selama ini saya bangga-banggakan kinerja beliau, saya damba-dambakan sampai saya sempat koar-koar sana sini. Negeri kita baru pertama kali ini, ya, sejarah dalam negeri kita baru kali ini mencatat hadirnya seorang pemimpin yang betul-betul peduli kepada rakyat, yang bukan hanya omong-omong, namun beliau bekerja. Itu yang perlu saya harus kasih tahu, ya. Saya luruskan, berapa duit Bapak kasih ke saya, itu pun tidak bisa, Pak. Mobil saya itu harus naik di kapal Pelni. Itu sebenarnya tujuan saya sampaikan kepada kita semua biar kita mengerti, ya. Saya bukan sengaja menghanguskan tiket yang dibeli Bapak. Saya hargai itu tiket yang dibeli Bapak. Sampai-sampai saya hubungi Pak Agung. Saya chat Pak Agung. Saya bilang, Pak Agung, saya mau klarifikasi ini ke Bapak, ke medsos saya. Biar orang-orang pada tahu kenapa kami lewat di Surabaya. Intinya di kapal Pelni itu sudah dibelikan kami 3 tiket, namun bagaimanapun banyaknya uang saya, kapal Pelni tidak akan mengizinkan untuk mobil saya naik di kapal Pelni. Itu yang saya harus jelaskan sama teman-teman. Kalau toh saya harus ikut kapal Pelni, mobil saya ini mau ikut di mana? Saya belikanlah tiket di kapal lain. Saya tidak mau dong. Saya berangkat dari sini sama-sama dengan mobil saya, ya. Dan dalam perjalanan pulang pun harus sama-sama dengan saya di kapal, biar saya pantau apa yang terjadi di kapal. Begitu teman-teman. Ini memberikan penjelasan seolah-olah gimana ya? Tujuan hati saya baik, memang tujuan saya baik. Datang ke beliau ini saya buang waktu, buang ongkos pribadi. Tujuan saya ini untuk memberitahu kepada publik bahwasannya di negeri kita ini ada seorang pemimpin yang benar-benar peduli kepada rakyat. Tapi ujungnya yang gak bagus, ya. Niat baik saya, ujung-ujungnya yang tadinya yang saya bangga-banggakan nih, ya. Saya buang waktu ke sana pergi, tapi ujung-ujungnya saya dibelakangi, saya dibilang saya tidak menghargai. Kita lihat selanjutnya ini, teman-teman. Sebelum ke selanjutnya, ya mungkin beberapa warga Jabar gitu kan ya, oh ya makasih ya udah mau niat baik gitu kan, mau mengekspos gitu. Tapi punten pisan gitu ya, mau Bapak siapa ini, Bapak Adrian mengekspos atau enggak, iya warga Jabar sudah tahu gitu kan, sudah tahu lebih dulu gitu kan. Jadi ya kayak apa ya, statement tadi aku tangkap kayak seolah nih kalau saya tidak ngasih tahu nih nggak pada tahu nih orang-orang, begitu yang aku tangkapnya. Punten pisan kalau salah. Nah terus perihal mobil yang mau duit berapapun nggak akan bisa gitu kan, Kang Deddy ini nggak tahu ya kan. Itu bereaksi atas titik klarifikasi pertama kan. Nih kita lengkap dulu ya buat flashback yang meluncur. Nih kita flashback ya. Di klarifikasi pertamanya yang sekonyong-konyong muncul itu seingatku ya, nanti kita play bareng-bareng ya. Seingatku teh dia nggak menyinggung soal kapalnya nggak bisa buat kendaraan, tapi dia menyinggung soal biayanya. Ya tiket kendaraannya yang nggak dibeliin gitu, sekitar sampai di-mention 8 juta rupiah gitu ya. Kalau yang aku tangkap ya Kang Deddy di situ. Iya, gue nggak mau tahu urusan detailnya seperti apa gitu kan, karena kan lagi ngurusin Jabar nih, terus juga itu asisten yang ngurus. Cuman Kang Deddy bereaksi atas VT ini yang aku tangkap gitu. Kalau kendalanya cuma 8 juta mah ya kan itu ada ongkos, ada jajan gitu kan yang dikasih, ada bekal gitu, pakai aja gitu kan, sesederhana itu. Coba kita flashback lagi, ini memang skip ke menit 148. Ceki play. Untuk terkait dengan masalah itu, memang Bapak sudah arahkan ke Pak Agung untuk mengurus staf Bapak atas nama Pak Agung yang mengurus tiket kami dari Tanjung Priuk ke Makassar. Namun
Pak Agung mengurus tiket tersebut hanya ngurus tiket 3 orang. Saya, istri, dan anak. Sementara mobil kami tidak ada tiketnya. Lalu jadi bahan pertimbangan saya, kalau saya ikuti arahan beliau, saya gunakan tiket yang dibeli oleh Pak Agung itu dari Tanjung Priuk ke Makassar, jauh lebih besar ongkos yang saya harus keluarkan untuk menambah, harus saya ongkos lagi mobil saya, dari saya bayar sendiri dari Tanjung Priuk sampai ke Makassar. Justru jauh lebih besar anggarannya dibandingkan saya mengarah ke Surabaya begitu. Jadi karena kesalahan teknis dari Pak Agung yang hanya membeli tiket kami sementara mobil tidak ada tiketnya, dan kalau toh saya harus kebijakan saya harus membeli tiket untuk itu mungkin sekitar 8 jutaan mungkin. Kalau tidak salah itu dari mana? Dari Tanjung Priuk ke Makassar. Itu sebabnya saya ralat itu, saya mendingan menuju ke Surabaya, karena kalau dari Surabaya saya hanya mengeluarkan dana sekitar 5 juta, itu sudah plus mobil kami, sudah sama-sama mobil, itu sudah bisa tembus ke Makassar. Jadi ada perbedaan sekitar 3 jutaan. Jadi itulah kira-kira teman-teman sampai perubahan jalur perjalanan. Itu kan Di sini nggak ada mention tuh kalau misalnya kapal yang di Tanjung Priuk itu nggak bisa, yang dipesan, atau yang dipesan ya, Nah, yang dipesan oleh Bapak Agung itu nggak bisa untuk membawa mobil. Jadi kami bingung kalau misalnya mobil harus di kapal yang lain beda dengan kami gitu kan. iya, di Nggak ada awalnya tuh penjelasan itu. di awalnya tuh bahas soal anggaran, makanya Iya. mention sampai di mention 8 juta berbanding 5 juta, ada selisih 3 juta yang buat kami keberatan. Nah, Iya. kita mah kan based on jejak digital aja ya. Iya, based ya on dari jejak Bapak digital aja. Adrian juga kan. Ya kalau begini menurutku ya Kang Deddy nangkepnya ya, oh kalau kendala biaya mah kenapa harus pusing-pusing blow up ke media gitu. Iya. Kan sekarang teh banyak elit yang lagi mantau nih, nunggu gua kecele ibaratnya nih, ada walaupun kecele secara langsung atau tidak langsung gitu Iya. kan. Jadi kayak ngapain sih di blow up 8 juta mah kan kemarin dibekelin juga lebih dari cukup gitu kan. Dia Iya. bilang bisa buat tiket buat 5 orang gitu. Ya anggaplah mungkin 15-an gitu ya kali, Iya. 15 juta kali bekelnya, aku nggak tahu detailnya. Jadi ya menurutku ketika Kang Deddy beraksi itu ya gara-gara nanggepin Viti yang begini Betul. gitu. Terus kita balik lagi meluncur. Just Nah di sini direspon seolah-olah lu nanggepinnya ngasal, nggak kayak Iya. gitu. Mau lu kasih duit berapa nggak bisa gitu. Lu mah nggak tahu. Ya karena di pertamanya Bapak ngejelasinnya kayak gitu. iya. Problemnya anggaran 8 juta banding 5 5 juta. juta. Kumaha tuh Iroh, tolonglah ya. Ini mah punten aja nih sebelum kita lanjut nih ya. Feelingku teman-teman netizen terutama Santuy People pasti makin yakin dengan kemarin banyak banget Santuy People yang menganalisa gitu. Ini kayaknya ke arah sini deh, kayaknya ke arah sini deh. Iya, 6 menit kita play sih sudah cukup meyakinkan ya, tapi coba kita lanjut dulu, takutnya salah saham. Iya, gitu salah kan. paham. Ya, lanjut lagi. Lanjut. Itu cukup untuk 5 orang naik kapal laut itu gitu loh uangnya. Atau akan Mau cukup untuk 10 orang pun, mau 100 orang pun dipakai untuk naik kapal laut. Kan intinya mobil saya nggak bisa. Oh Pak Deddy, mobil saya nggak bisa Pak Deddy naik di kapal Pelni Pak Deddy. hanya beli 1 tiket mobil juga nggak ada masalah, itu gampang banget. Daripada kemudian bercerita kemana-mana. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Nah kemudian juga hari ini juga karena saya merasa bersalah bahwa harusnya lewat Jakarta ini lewat Surabaya, harusnya beli tiket dengan mobilnya. Ini hanya beliin tiket orang, mobilnya tidak dibeliin. Hari ini staf saya juga sudah diminta untuk transfer mengganti uang yang digunakan perjalanan dari Bandung ke Surabaya, dari Surabaya sampai Morowali. Ini juga nih ya, waktu Bapak belum buat video ini ya,
Saya dihubungi sama stafnya, itu disampaikan permohonan maaf atas kesalahan teknis. Kalau harus seperti ini, ujungnya ada klarifikasi seperti ini, saya tidak berikan waktu diminta saya untuk mengirim nomor rekening itu, saya tidak bagikan karena posisi kami sudah di atas kapal tuh, kapal sudah mau berangkat tuh, tapi waktu itu belum ada kehebohan nih. Yang ada waktu itu saya cuma memberikan klarifikasi kenapa sampai kami harus lewat Surabaya. Ya, aduh punten di pause. Aku gemes ya. Kayak gini. Kan itu klarifikasi karena ngerespon dari klarifikasi gitu. Kalau Bapak boleh klarifikasi, kenapa dari pihak KDM nggak boleh gitu? Iya. Iya kan, bisa dibalik juga ya. Kalau tahu Bapak mau bikin klarifikasi begitu mah dari awal saya nggak akan pesenin tiket gitu. Terserah mau pulang, duitnya ada apa enggak gitu dong. Iya. Aduh, netizen mah fair play aja, transparan gitu. Iya. Coba tolonglah. Tapi aku sih benar-benar nggak habis pikir sih tadi waktu, Kang Deddy, sampai kayak gitu, Pak Deddy gitu, kayak apa ya, mau semarah-marahnya cuman kayak nggak sopan banget nggak sih? Iya, untuk ukuran yang di Ngefans. awal kita play katanya ngefans berat gitu. Iya. Tiba ada satu momen terus nge-twist jadi ya di sini aku sih mau mencoba ya menduga ya. Dugaanku ya sudah mulai sebel aja gitu. Iya. Kayak cepet banget dari fans terus karena ada satu momen gitu langsung jadi sebel banget gitu. Iya, dan Yang padahal momen itu tuh sebenarnya kalau dari cerita fullnya itu memang sesuai schedule-nya dia, rencana awal dia kan pulang lagi lewat Surabaya. Udah lu sesuai aja gitu kan. Iya, dan juga aku mikirnya ya Mang ya, kalau misalnya Bapak Adrian ini memang ngefans banget sama Kang Deddy, harusnya kan sudah mengikuti, tahu cara kerjanya Kang Deddy gimana. Kalau misalnya ada yang nggak benar atau nggak lurus, pasti bakal dilurusin atau diklarifikasi. Iya. Iya dong, harusnya udah expect gitu, udah mikir, oh ini pasti kalau saya klarifikasi pasti Bapak juga klarifikasi atau kayak gimana gitulah Iya, gitu. iya, Nah iya, ini kok iya. jadi kesannya kok kayak kaget gitu. Iya, ngapain sih klarifikasi tahu gini saya enggak. Iya. Lanjut lagi. Lanjut. Itu teman-teman, kalau saya tahu ujungnya harus diungkit semua seperti ini nih, mulai dari menginap sampai duit yang diberikan itu diungkit, saya batalkan itu niat baik saya ke sana, ke Jawa Barat. Padahal mah batalin aja ya. Iya. Maksudnya ya walaupun niat Bapak Adrian ini baik gitu kan untuk mendatangi Kang Deddy gitu kan, tapi nggak didatangin juga nggak apa-apa kok gitu. Iya, padahal kan. mah batalin aja di awal tuh kan Iya. harusnya. Wah, terlalu lama nih, terlalu jauh. Nanti aja lah nunggu momen yang pas lagi deh Iya. gitu. Padahal mah ya kan. Iya. Tolonglah lanjut lagi. Lanjut. Dan di uang yang digunakan perjalanan dari Bandung ke Surabaya, dari Surabaya sampai Morowali. Ya, menurut saya uang itu relatif cukup, gitu, sangat cukup, bahkan lebih menurut saya. Dan barangkali kalau dianggap piknik, abang juga dan keluarga sudah menikmati liburan di Bandung selama 3 hari gratis. Nginep di hotel bintang. Tinggal kalau dianggap piknik, abang juga sekeluarga sudah tinggal 3 malam di hotel gratis. Ini juga udah ditambah tuh 3 malam, ya. Kami menginap di sana 2 malam dan kami sebenarnya tidak minta menginap di sana. Ya. Yang berikan kami kesempatan untuk menginap di sana itu Pak Deddy Mulyadi. Ya. Namun kami diberi kesempatan beristirahat sana 2 malam nih. Di sini informasinya nih 3 malam nih. Ya. Suatu hal yang kami tidak minta diberikan, lalu kemudian ujungnya diungkit nih. Waduh. Kalau itu bisa di-counter juga ya. Iya. Mungkin memang di sini Kang Deddy sleep. Sleepnya harusnya 2 hari dia 2 malam, dia ngomongnya 3 malam. Ya, Iya. Kang Deddy sleep. Di sini kita fair play aja ya. Iya. Terus tadi soal bilang sesuatu yang kita tidak minta terus akhirnya diungkit, gini Mas, punten. KDM gak minta Mas jauh-jauh datang gitu. Betul. Terus tadi barusan sebelumnya Mas ngungkit, saya udah berniat baik datang. Ya, kita fair-fairan aja gitu. Iya. Terus statement kita aplikasikan ke dua belah pihak gitu, fair-fairan aja gitu. Iya, terus kalau misalnya memang niatnya nggak pengen disuruh nginep gitu, ya udah tolak aja waktu ditanya mau nggak nginep di hotel. Enggak mau Pak, usah, nggak apa-apa, gitu. saya mau Kami mau langsung gitu. pulang gitu. Nah ini kan ya, nggak tahu, Pak. ya nggak tahu, belum tahu ya Pak. gimana? 2 malam cukup, 2 malam cukup Pak gitu kan, Iya. langsung konfirmasi itu. Terus iya tadi memang Kang Deddy salah.
Iya. Harusnya 2 malam, dia salah nyebut jadi 3 malam gitu kan. Terus masa mempermasalahkan kan. Iya. Oke, nggak apa-apa kalau itu, aku nggak mau nyenggol part itunya karena memang bener Kang Deddy miss ngomongnya Iya. kan. Cuman di saat ketahu gini mah tahu bakal diungkit, saya nggak akan mau itu. Maksudnya kan bukan saya yang mau. Iya, Bapak juga datang kan, bukan Kang Deddy yang mau. Bapak yang Iya. datang. Terus Bapak ngungkit, saya sudah berniat baik segala macam. Ya Kang Deddy juga udah niat baik, mau ngasih udah istirahat dulu, lu takut capek gitu. Iya. Gampang, aplikasikan aja kedua belah pihak, fair enggak gitu. Lieur aing mah iroh, lanjut lagi. Lanjut. Saya bangga loh sebenarnya dengan beliau. Namun dari klarifikasi beliau ini, saya anggap beliau ini lagi dalam keadaan keliru, kurang bijaksana dalam persoalan ini, bukan persoalan yang lain-lain yang saya sebut. Ya, beliau keliru, beliau kurang bijaksana dalam mengeluarkan statement di persoalan kami ini. Hari gratis, nginep di hotel bintang 5. Mari kita bersyukur terhadap apa yang kita dapat, dan kemudian juga berceritalah tentang sesuatu yang baik pada diri kita. Jangan hanya bercerita keluar ketika mendapat kekecewaan. Karena banyak sekali orang yang berkunjung ke tempat saya, ke rumah saya, dan kemudian ketika waktu berangkat belum berkunjung, berkeluh kesah, diceritain di medsos. Ketika sudah diselesaikan masalahnya, ketika rumah sakitnya sudah beres, ketika problem hukumnya kita sudah selesaikan, tidak pernah bercerita di medsos, sehingga orang terbangun opini seolah-olah Nih, lagi-lagi nih, statement baru nih, persoalan baru nih. Saya kok tidak pernah, dari awal perjalanan saya, tujuan saya hanya berjumpa dengan beliau. Tidak ada keluh kesah yang harus saya sampaikan, ya. Tidak ada problem pribadi kami yang kami harus sampaikan. Kami tidak makan di rumah atau kami kekurangan ongkos. Tidak ada. Itu setelah berjumpa kami niatnya langsung balik, ya. Kalau toh dianggap saya tidak berterima kasih, tidak menceritakan ke publik terkait dengan apa yang sudah Bapak beri bagi kami, itu salah besar, ya. Apa yang Bapak buat dengan kami, respon Bapak menjamu kami, memberikan pelayanan kepada kami, itu ya semuanya saya sudah ucapkan terima kasih jauh sebelum kami keluar dari hotel. Nih. Kami boleh dipertemukan dengan beliau. Ntar dulu sebelum lanjut ya, punten ini mah Kang, Mas Adrian, Pak Adrian, jangan terlalu sensitif gitu, jangan terlalu baper gitu. Statement tadi itu ada kata kuncinya. Banyak orang yang datang ke tempat saya berkeluh kesah, banyak orang. Iya. Itu kan ngasih sampel nih kepada beberapa. Gini, tamu si Bapak teh enggak cuman Anda saja gitu ya. Jadi ngasih sampel sekalian sama yang lain gitu, yang udah datangnya nginfoin, ada case, pas udah beres, alangkah baiknya infoin juga gitu. Iya. Ke semua case-nya, bukan cuman ke si Bapak doang gitu. Jangan infoin pas ada kekecewaannya aja gitu. Pas udah clear juga infoin gitu. Iya, maksud si Kang Deddy infoin juga, lu biar dapat uang saku gitu. Kalau itu case ini ya, bukan berarti lu datang ada masalah gitu. Iya. Ya infoin juga dapat uang saku gitu kan, udah diganti. Ya itu infoin juga gitu, fair play aja gitu, transparan gitu. Kok seolah dia nangkepnya dia datang ke Kang Deddy itu karena ada keluh kesah gitu. Akhirnya dia nggak terima. Saya datang bukan karena keluh kesah gitu. Itu bukan buat Bapak. Itu contoh buat kepada warga masyarakat yang mau namu gitu. Lanjut lagi. Jadi saya sudah memberikan penjelasan semuanya terkait dengan komentar Bapak, kenapa saya hanguskan tiket. Itu bukan saya hanguskan tiket. Ya, kalau saya harus ikut tiket yang sudah dibeli, itu mobil saya ditinggal di Jawa. Apakah saya harus ikhlas kasih sama Pak Agung mobil saya? Nggak mau dong. Ini Pak Agung, ini akar persoalan Pak Agung, terus Pak
Pak Gubernur kurang bijaksana di saat menanggapi menyelesaikan persoalan ini. Jadi teman-teman semua pendukung Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi, saya minta kita sama-sama adalah pendukung beliau untuk bersama-sama ketika ada masalah. Ini problem antar sama-sama pendukung nih. Kita bukan orang yang berbeda. Kalian adalah pendukung beliau, saya juga adalah pendukung beliau. Jangan dong. Ada masalah itu coba tolong dipelajari dulu persoalannya. Jangan dengan seenak jidat saja mengeluarkan kata-kata. Begitu. Itu penjelasan saya. Kenapa? Bukan saya tidak hargai apa yang dibuat Bapak. Saya berikan penjelasan saja masih dianggap saya tidak menghargai. Apalagi kalau kemarin saya tidak memberikan penjelasan. Kalau netizen tanya berapa keuntungan yang didapatkan. Wow, luar biasa pertanyaan itu. Saya rugi waktu, ya. Saya rugi tenaga, rugi ongkos. Saya harus ke sana, mobil saya berjalan ke sana yang tidak mengharapkan apa-apa. Memang kami niat tidak mengharapkan apa-apa. Tujuan bertemu dengan beliau. Namun cerita ini melebar kemana-mana lalu seolah-olah saya mengharapkan suatu keuntungan ketika berjumpa dengan beliau. Jadi saya koreksi nih untuk Pak Gubernur Jawa Barat, ya, selama ini saya lihat beliau adalah orang yang cukup pintar, cukup bijaksana. Namun dalam persoalan saya ini mungkin pengaruh karena capek ataukah lagi seperti apa kondisi beliau, sehingga di persoalan saya ini beliau kurang bijaksana, ya, kurang bijaksana. Perjalanan saya pergi ke Jawa Barat itu berapi-api, memberikan dukungan kepada beliau, dan saya tidak mengharapkan apa-apa. Namun kembalinya saya dari sana, saya harus mengalami suatu persoalan yang sangat-sangat tidak enak, dimaki-maki oleh netizen, ya. Ini sungguh luar biasa netizen nih. Untuk semua netizen saya sampaikan, tolong dipelajari setiap akar persoalan baru memberikan komentar. Jangan sekedar melihat info-info dari informasi yang tidak jelas lalu ikut serta juga memberikan tanggapan yang sudah keliru. Untuk semua para TikToker juga nih yang mengangkat kasus ini karena kasus ini lagi viral, ya. Tolong jadi penengala untuk suatu masalah. Tolong kita secara bijak semua. Tidak mungkin jauh-jauh dari Sulawesi Tengah pakai mobil pribadi, bawa anak istri, tujuannya hanya untuk mengemis. Itu tolong dipahami, tidak mungkin terjadi seperti itu. Justru yang saya dapat, yang saya lihat selama ini di perjalanan saya, di lampu-lampu merah itu, orang-orangnya tidak jauh dari rumahnya itu, jalan kaki pergi ke lampu merah untuk minta-minta di sana. Bukan dengan perjalanan yang panjang menggunakan mobil pribadi. Jadi pikiran-pikiran yang berlebihan itu, ya, tolong dihilangkan, ya. Semua mudah-mudahan kita dalam keadaan berpikir yang waras, dan ketika menjawab, berkomentar dengan video saya ini, dengan video yang saya buat ini, berkomentarlah dengan bijaksana untuk tidak menggiring opini kemana-mana. Untuk penjelasan terkait ini saya sampai di sini, dan saya menunggu informasi-informasi selanjutnya. Kalau mau heboh, ya saya mengikuti arusnya, dan saya merasa sama sekali tidak rasa bersalah. Tidak ada rasa bersalah. Perjalanan saya ke sana tidak diwarnai dengan suatu rencana-rencana mengajukan proposal minta bantuan karena kami suami istri tidak makan, ya. Tidak ada. Jadi saya merasa tidak ada suatu kesalahan yang saya buat. Namun dengan cerita ini yang sudah ditambah-tambah, membuat kami menjadi kecewa. Kami menjadi kecewa berniat baik
datang ke sana. Oke teman-teman, ini yang saya dapat sampaikan. Saya tunggu tanggapan masing-masing ya dari setiap teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dari saya, Adrian Biralino. Pemain. Aku tadi sambil mikir nih Santuy People Mamang. Iya, analisa-analisa mah ada. Nanti kita bisa lebih dalam lagi di komen gitu kan. Cuma dugaanku, analisaku belum tentu benar karena balik lagi ini sebenarnya sekedar dugaan. Cuman kok feel-feelnya itu kayak by design gitu. Kenapa gimana? by design ya? Jadi kayak jadi ngebentuk sebuah story di mana ada seorang yang ngefans berat gitu dari ini balik lagi ini dugaanku ya. Dari jauh sana gitu datang untuk menemui gitu ngefans karena melihat media digitalnya gitu kan. Tetapi saat bertemu langsung kok mendapatkan perlakuan seperti ini, ya akhirnya kecewa gitu. Bisa banyak yang ditangkap. Salah satunya kayak oh berarti di sosmed dengan aslinya berbeda. Oh ternyata karakter aslinya seperti ini gitu. Karena balik lagi ini dugaanku ya. Karena di komen pun langsung disambut sama RCJ Syaifuddin Slom gitu. Baru tahu karakter si Dedi kan katanya tuh. Langsung dimakan lagi gitu kan. Tuh untuk menebalkan bahwa aslinya kayak gini loh gitu. Jangan ngefans lo gitu. Jangan sampai ketipu sama sosmednya begitu dugaanku. Kalau analisa Santuy People gimana dugaannya? Cara-cara di komen gitu. Tapi kalau tadi tuh si Pak Adrian ini kan kayak komplain ke apa pokoknya nyalahin netizen lah, jangan asal komen gitu. Maksudnya kan netizen itu simple ya menurut aku ya. Netizen itu maksudnya udah pinter gitu kan, apalagi klarifikasi pertama dari Pak Adrian sendiri yang jadi pertanyaan netizen buat di video ini gitu kan. Kok beda gitu ya. Jadi jangan salahin netizen gitu. Karena pernyataan Pak Adrian yang sebelumnya sama yang sekarang aja beda gitu. Karena kalau bilang jangan cari info yang setengah-setengah, kan netizen dapat infonya dari akun Bapak. Iya. Rilis videonya dari akun Bapak. Nih ini dari akun Bapak gitu. Iya. Kurang terpercaya apa lagi gitu kan. Iya wong yang rilisnya juga Bapak gitu kan. Iya. Coba tolonglah. Aku mau baca komenan dari ini. Siapa? Zidan 7. Oke, sikat. Abang, Pak Dedi juga nggak bakal klarifikasi kalau abang yang nggak duluan koar-koar di medsos. Masalah nggak dibeliin tiket mobil. Gara-gara kedatangan abang, Pak Dedi banyak disalahin sama orang yang suka nyinyir sama Pak Dedi. Ya, dimanfaatin gitu Iya. kan. Makanya aku jadi menduga-duga gitu kan apakah ini by design gitu. Karena dapat banget gitu untuk sebuah story yang kecewa dari fans berat jadi kecewa tuh itu gitulah ya. Coba tolonglah. Terus tadi ada juga yang dugaanku sih kayak mau coba menggiring ya, yang katanya terus mobil saya ditinggalkan gitu buat Pak Agung, nggak ikhlas saya mobil naon sih. Iya. Tapi nyo efek dari ini ada nyo luncur. Cus. Nio, jadi ada fans KDM juga kalau nggak salah dari Lampung Utara. Cuman dia beda caranya jalan kaki tuh. Nah semalam atau 2 hari yang lalu tuh sampai gitu. Cuman karena tahu ada case kemarin yang rame gitu daripada nanti salah paham atau kayak gimana, akhirnya ya udah dia nyimpen aja gitu di depan rumahnya ini bannernya nih jalan kaki Lampung Utara ke Jawa Barat untuk Gubernur Deddy Mulyadi. Tuh, nih fotonya kan. Terus ini ada video nyampeinnya meluncur. Nih begitu sampai di depan rumahnya nyimpen terus berdoa. Kalau nggak salah sempat kayak warga sekitar nggak mau nunggu aja bapaknya lagi pergi. Kalau nggak salah jawaban itu dari kreatornya kayak enggak takut nanti jadi salah paham lagi gitu. Kasihan bapaknya gitu. Iya. Kita lihat ceki-ceki. Play. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 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 Bapak Deddy Mulyadi untuk membayar nazar saya. Saya mohon maaf apabila cara saya ini kurang tepat bagi warga Jawa Barat. Saya mohon maaf karena di sini maksud dan tujuan saya tidak ada hal lain, hanya untuk membayar nazar. Tidak ada maksud dan tujuan yang lain-lain. Itu saja yang perlu saya jelaskan. Abang sampai rela 11 hari ke Lembur Pakuan
ke rumah Bapak KDM ini karena apa? Satu, saya mengagumi beliau. Menurut pribadi saya, beliau itu adalah orang yang bijaksana. Ya. Ini Abang perjalanan sudah berapa lama, Bang? Sampai malam ini mungkin malam 12. Malam 12 ini. Nah, Abang ada ini nggak pesan-pesan untuk Bapak gitu? Kalau pesan buat Bapak, saya cuma hanya bisa mendoakan Pak. Mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan Bapak selalu diberikan kekuatan untuk memberikan yang terbaik untuk warga Jawa Barat. Hanya itu saja, dan kepada warga Jawa Barat mudah-mudahan ya berbanggalah kalian menjadi warga Jawa Barat, karena di Jawa Barat kalau menurut saya untuk saat ini telah hadir seorang pemimpin yang luar biasa. Teman-teman tahu sendirilah, bahkan mendunia. Udah balik lagi. Allahumma sholli ala sayyidina. Itu juga info yang aku dapat itu, kayak balik lagi aja gitu ya, kayak pertama biar nggak mau nanti jadi apa namanya salah paham gitu netizen. Iya, Itu iya. tujuan dia katanya buat menuhi nazar, buat jalan sampai ke sana gitu. Nazarnya jalan sampai ke sana, bukan buat ketemu bapaknya gitu. Jadi Iya. kalau lagi nggak bisa ya udah gitu. Mm-mm. Justru menghindari, kan takutnya kalau ketemu nanti dikasih lagi segala macam, takutnya digoreng sama yang tadi itu takutnya gitu ya Takut kan. dikira aji mumpung Aji juga mumpung gitu juga, ya. jadi ya udah tujuannya kayak gini. Udah kalau nggak salah tuh di komen Viti yang pertama tadi tuh dia bilang balik lagi langsung gitu, nyimpan gitu, udah habis itu dia balik lagi jam 2 malam. Yang sebenarnya kan mungkin kalau terinfo mungkin bisa diterima gitu kan, suruh ngaso dulu walaupun nggak sama bapaknya langsung gitu, entah sama timnya, tapi dia nggak mau gitu. Iya. Karena apa? Nah ada kejadian yang kemarin itu. Iya. Itulah dia kan. Jadi impactnya tuh kasihan yang bener-bener dari jauh pengen ketemu gitu. Iya. Yang memang tujuannya nggak ada ini ya, nggak ada desainnya gitu ya. Coba tolonglah. Gimana Santi People? Efek penahanan emosinya sudah keluar tadi ya, setelah ngeplay video yang tadi yang si Bapak riweuh ya, datang tidak diundang, pulang langsung klarifikasi gitu. Coba tolonglah. Ya kalau tadi sih, kalau kita rekap ya, yang tadi sih aku menduganya ya, menyimpulkan dugaanku ya kayak udah benci nih gitu, udah nggak ngefans lagi gitu. Iya. Yang sebelumnya dimonon buat fans mah, karena ini fans berat, apalah nilai uang gitu kan. Habis itu diungkit-ungkit, saya udah rugi waktu, rugi tenaga, saha nunita anjir seteng, nggak ada yang nyuruh. Iya. Riweuh tolonglah. Sok Santai People, senam olahraga jari-jarinya, lanjut di komen, tulis analisanya, dugaan kalian, kalau misalkan dugaannya by design kira-kira dari pihak mana gitu kan. Masih bener kepikiran, cuman nggak bisa nih. Apa kita bikin video-video di membership aja ya buat ngegibah-gibah ini tanpa sensor. Sementara segini dulu, besok ada update apa kita gas lagi ya. Sekarang mah kita meluncur ke Say Thanks to Super Thanks. Meluncur. Cus. Yo. Yes. Super Thanks kita hari ini ada 5. Ada 5. Yang pertama kita buka dari Novarina. Duh, Delta kodel ini lepas dari RSJ mana sih? Katanya awas loh, pas ketangkep jadi pakai baju orange. Woi para kaum nyinyir, ngapain sih sibuk dengan semua kebijakan KDM yang bagus? Kenapa nggak perhatiin aja keluarga kalian sendiri, sudah benar apa belum? Hati-hati kalian berhadapan dengan warga Jabar dan warga daerah lain yang mendukung KDM. Yur, para pansos nih kaum nyinyir katanya mah ya. Nextnya dari Okawa Enzuke, maaf saya emosi. 1, Bu Retno memang diciptakan untuk jadi orang yang kontra dengan KDM, kesian. Bangun Bu bangun katanya. 2, hei Padel katanya ya. Padel bajideh kayaknya mah ya. Kalau ngopi pakai gula jangan pakai micin. Heran sama orang satu ini mah ya. Sekian dan terima kasih, singkat, padat dan emosi gitu ya. Nuriani, saya sebagai ada saja si Gudal. Saya sebagai warga Jabar sangat mendukung apa yang dilakukan oleh KDM. Semangat terus Bapakku. Tah eta dari Retno, gua mah cuma doain nih ya si Gondal Gandel tahu-tahu anaknya ketahuan berbuat olos ya boy, dan tahu-tahu dibawa olos ya boy. Kesel banget sama suara dia. Sabar Retno, sabar.
bawaan pengen sumpah serapah mulu. Sabar. Lasnya dari Kakak Shanina, rasain lu lu. Adel tak kodel-kodel dihajar se-Indonesia kan lu, katanya puas gua dengernya. Eta habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa, Nyonyo dan Memang Abu Bolos pokoknya yang selalu kalau super thanksnya banget banyak bangun dia semangat tutupi mangkok cabut cabut dulu dan ciao.